Udah itu udah. Mari kita bersama-sama masuk dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, di rumah masing-masing boleh mempersiapkan diri. Mari kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, sehingga ibadah kita pada hari ini sungguh berkenan di hadapannya. Mari sejenak kita bersaat teduh di hadapannya. Hanya kepadamu Tuhan kami memberikan kemuliaan dan hormat, sebab Engkau Allah yang besar bagi kami Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib selalu ada di dalam kehidupan kami. Terlebih karya keselamatan yang sudah Engkau nyatakan melalui Yesus Kristus telah memberikan tebusan kepada kami orang berdosa ini. Maka hari ini kami patut datang kepada-Mu, memberikan kemuliaan dalam pujian kami. Mari bersama-sama naikkan pujian ini. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Maka pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali menaikkan pujian, beribu lidah patutlah.
kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa yang penuh belas kasihan, saat ini kembali kami datang menghadap hadirat-Mu di dalam ibadah kami. Tuhan, sebelum kami jauh di dalam ibadah ini, kami sungguh datang memberikan pengakuan bahwa kami sebagai orang berdosa, kami tidak layak datang kepadamu tanpa terlebih dahulu pengampunan daripada-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, curahkan pengampunan-Mu bagi kami, curahkan pengampunan-Mu bagi seluruh umat-Mu, yang sekiranya sepanjang minggu yang telah lewat telah melakukan dosa, menyakiti hati-Mu, menyakiti hati sesama kami. Tuhan, ampunilah kami. Kami sungguh menyerahkan waktu ini boleh menjadi waktu perkenanan-Mu untuk melawat kami, pribadi lepas pribadi, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan ibadah ini sehingga semua rentetannya boleh menjadi bagian yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita kembali menaikkan pujian kepada Tuhan. KPPK nomor 83, Besar Setia. Besar setiamu Allah Bapa-Ku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar
1, kita akan membaca secara bergantian. Kita mulai dari ayat 2 Bapak Ibu Saudara sampai nanti ayat 14 kita baca bersama-sama. Mari kita membaca secara bergantian. Saya akan mulai ayat 2, Bapak Ibu Saudara ayat 3, terus kita bergantian sampai nanti ayat 14 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Doa minta penyembuhan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia daripada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau tak akan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, kataku, Tuhan, kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring tak akan bangun-bangun lagi. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku, maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka. Dengan demikian, aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku, apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Tetapi Engkau menopang aku karena keputusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Gloria, mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu kita telah dibagikan melalui grup WA atau WA secara pribadi. Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di sana. Kita bersyukur Tuhan terus memelihara gereja kita sehingga melalui Bapak Ibu Saudara yang telah memberikan persembahan, segenap hamba Tuhan majelis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang terus memberikan dukungan melalui persembahan sehingga dana operasional pelayanan gereja kita boleh dicukupkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa kiranya segenap jemaat yang kami tahu saat ini dalam situasi yang sulit tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami sangat senang apabila Bapak Ibu Saudara boleh memberitahu kami jika ada kekeliruan, kesalahan penulisan nama ataupun jumlah nilai yang dipersembahkan. Kami sangat senang jika Bapak Ibu Saudara boleh menghubungi hamba Tuhan atau majelis gereja bagian bendahara yaitu Bapak Hosea Kodisin di nomor HP 081256842949. Dalam kesempatan ini juga kita sangat senang karena saudara-saudara kita yang berulang tahun, yaitu kepada Kristabel, Ellen Novalia, Ibu Peti, Merisa. Kita bersyukur mungkin hari ini tidak mendapatkan hadiah, tetapi nanti dari keanggotaan akan memberikan secara teknisnya nanti akan diatur Bapak Saudara karena ada bingkisan secara khusus bagi yang berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bapak Saudara menyiapkan persembahan, Bapak Saudara kumpulkan di rumah, lalu setelah memberikan boleh menginfokan jumlahnya supaya dapat diwartakan. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa diberikan
setelah nanti situasi kondusif, atau jika Bapak Ibu tidak keberatan, boleh mentransfernya melalui nomor rekening yang sudah disiapkan di lembaran warta ini. Bapak Saudara, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan kita akan kita iringi dengan pujian kasih Allah amat besar. Namun demikian, satu bagian firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita semua yang mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Kau telah memberikan berkat, bahkan hari ini Kau memberikan kesempatan untuk kami juga memberikan berkat kepadamu. Mari Bapa, Engkau memberkati setiap tangan yang telah siap untuk mempersembahkan persembahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita iringi persembahan kita, kasih Allah amat besar. Setiap anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan, Tuhan terus berkati hidupnya. Bahkan Tuhan berkati keluarga, anak-anak, usaha, pekerjaan yang saat ini mungkin dalam situasi kondisi yang sulit. Namun pemeliharaan tangan Tuhan akan terus turun bagi mereka. Kami terus menyerahkan Indonesia agar terus bisa dimampukan mengatasi situasi ini Tuhan. Pemerintah, presiden, sampai pejabat-pejabat tinggi negara,
boleh bersinergi dari tingkat pusat sampai daerah untuk bergandengan tangan memutus mata rantai virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong beri hikmat juga untuk seluruh masyarakat Indonesia agar boleh bisa bergandengan tangan untuk bekerja sama menuntaskan virus ini. Terima kasih Bapa. Kota Pontianak juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Kalimantan Barat, bahkan tempat di mana kami tinggal, lingkungan kami berdoa tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan gereja ini Tuhan dalam pemeliharaan-Mu juga. Seluruh jemaat dalam situasi kondisi saat ini, Tuhan jaga pelihara kesehatan mereka. Bahkan Tuhan jaga pelihara setiap hari kebutuhan hidup mereka, agar mereka boleh selalu Tuhan kirimkan burung gagak untuk menolong mereka, mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang ada supaya diberikan hikmat bijaksana, agar boleh terus berdoa, agar boleh terus bisa melayani seluruh domba-domba yang dipercayakan, sehingga domba-domba terus ada dalam pemeliharaan Tuhan. Kami juga doakan yang sakit, yang saat ini kurang sehat, Tuhan juga tolong pelihara mereka. Ibu Chen Sekim yang kurang sehat, Tuhan jamah juga Tuhan pulihkan, berikan hati yang penuh sukacita kepadanya. Demikian saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan kiranya jamah dan sembuhkan mereka. Bahkan kami berdoa untuk yang berulang tahun, untuk Kristabel Tuhan berkati, untuk Ellen Novalia Tuhan berkati, untuk Ibu Peti Tuhan berkati. Terus jaga kesehatannya di dalam pekerjaan saat ini, walaupun situasinya sangat sulit, tetapi masih tetap harus bekerja. Tuhan juga berkati Melisa, Tuhan berkati anak-anak-Mu yang berulang tahun. Bahkan kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, Tuhan pelihara kehidupan mereka, Tuhan tutup bungkus lindungi mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari kita siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita naikkan pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tak pernah kuragu kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya pada. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berfirman-Lah, memberkati kami, melawat kami di setiap tempat, di rumah kami masing-masing. Kami boleh beribadah. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri. Kami masih boleh berkumpul bersama keluarga. Kami masih boleh memuji Tuhan. Kami masih boleh mendengar firman. Kami boleh berdoa bersama. Bapa, pakai hamba-Mu yang boleh menyampaikan firman, sungguh setiap jemaat-Mu yang mendengar beroleh kasih karunia. Bahkan Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan akan terus melawat mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati firman-Mu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, senang kita bisa kembali beribadah pada hari ini. Tentunya semua karena pertolongan Tuhan. Mari bersama kita boleh membuka firman Tuhan. Kita membuka Alkitab yang terdapat dalam Injil Yohanes pasal ke-20. Injil Yohanes pasal ke-20 ayat ke-19 sampai ke-29. Ya. Tema firman Tuhan hari ini sudah ada di dalam warta yang sudah kita terima. Yesus menampakkan diri. Ya, Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai ke 29. Saya rindu Bapak Ibu Saudara kita boleh baca firman Tuhan ini bersama-sama ya. Saya akan pimpin kita. Yohanes pasal ke-20 ayat ke-19 sampai yang ke-29. Saya akan pimpin kita bersama. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid lain-lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Dua bagian yang berbeda penampakan Yesus kepada murid-muridnya ketika atau setelah dia bangkit dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum penampakan Yesus kepada murid-muridnya, tentu seorang wanita bernama Maria Magdalena, dia telah terlebih dahulu menyaksikan kebangkitan Yesus. Yesus ketika yang pergi ke kubur Yesus, dia mendapati kubur itu kosong. Ya, seorang Maria Magdalena, di mana Yesus pernah mengusir 7 roh jahat dari dalam tubuhnya, dan sejak waktu itu ia boleh melayani Yesus dengan kekayaannya dan juga bersama perempuan-perempuan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita boleh memperhatikan ayat ke-19 bersama-sama. Kita boleh memperhatikan ayat ke-19. Jelas dikatakan pada hari pertama minggu itu. Pada hari pertama minggu itu, ya, Yesus hadir ketika murid-murid berkumpul. Ya, kenapa mereka berkumpul? Bukan hanya berkumpul, tetapi mereka juga mengunci pintu karena takut kepada orang-orang Yahudi. Jelas dikatakan, ya, ketika sedang berkumpul Yesus hadir. Tidak dikatakan lebih jelas cara Yesus hadir, tapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Satu perkataan yang Yesus ucapkan,
damai sejahtera bagi kamu. Salam. Saya juga rindu hari ini salam damai sejahtera juga hadir dalam keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ke-20 dilanjutkan. Sesudah berkata Shalom, Yesus kemudian menunjukkan bukti. Tangannya juga lambungnya bekas tombak kepada murid-muridnya. Ketika murid-murid melihat, sungguh ekspresi yang mereka tunjukkan adalah hanya satu, sukacita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus kembali mengulangi perkataan yang sama kedua kali. Di ayat ke-21, apa yang Yesus kembali ucapkan? Damai sejahtera bagi kamu. Ya, kita tahu bahwa kehadiran Yesus di dunia adalah membawa damai bagi setiap orang yang percaya. Maka di tengah mewabahnya pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya kita akan terus mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Ya, tidak ada satu virus atau penyakit apapun yang bisa merampas damai yang Tuhan sudah berikan. Maka berbahagialah engkau hari ini, engkau masih bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, nah, Yesus yang hadir, Yesus yang bangkit, dia menunjukkan bukti di mana bekas tangan yang dipaku, lambung yang ditombak, membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang sama. Yesus yang merupakan guru mereka, Yesus yang merupakan Tuhan mereka. Ya. Nah, kedua kali Yesus mengulangi kalimat ini, damai sejahtera bagi kamu. Satu hal yang berbeda. Di sini Yesus melengkapi perkataannya. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Ketika menerima damai sejahtera, Yesus memberi satu pengutusan kepada murid-muridnya. Ya, jelas. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 28 yang kita kenal dengan amanat agung, lebih jelas dikatakan apa? Pengutusan ini, pergi. Ya, jadikanlah semua bangsa muridku. Bahkan di Kisah Rasul pasal 1 lebih jelas lagi. Ya, beritakanlah Injil, beritakanlah kabar baik, beritakanlah ke seluruh penjuru bumi. Itu pengutusan yang Yesus berikan kepada murid-muridnya. Nah, apakah cukup sampai di sana? Tentu tidak. Yesus bukan hanya memberi damai, Yesus bukan hanya mengutus murid-muridnya, tetapi Yesus juga memperlengkapi mereka. Apa yang Yesus lakukan? Di ayat ke-22 dan 23 ini menyempurnakan pengutusan Yesus. Ayat ke-22, Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Murid-murid menerima Roh Kudus dari Yesus, ya, sebagai bukti bahwa mereka diutus. Mereka adalah utusan langsung dari Yesus. Nah, ayat ke-23 juga Yesus memberi kuasa. Tadi yang pertama mereka menerima Roh Kudus, yang kedua mereka diberi kuasa, menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk mengampuni kesalahan, untuk mengampuni dosa. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, yang bisa mengampuni dosa itu hanyalah Allah. Nah, maka tanpa otoritas dari Allah tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni. Murid-murid sejak waktu itu menerima otoritas, menerima kuasa bahwa mereka bisa mengampuni kesalahan orang. Ya, satu anugerah yang luar biasa. Itu bagian pertama. Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Sayangnya Thomas tidak ada di sana. Ini kabar buruknya, ya. Thomas tidak ada di sana. Ketika murid-murid menyaksikan Yesus bangkit, murid-murid pun menyampaikan kepada Thomas, "Tom, Yesus guru kita, dia bangkit, dia datang, dia menjumpai kita." Bagian kedua, ayat ke-24 sampai ke-29, ya. Jelas dikatakan Thomas tidak ada di sana. Ya, nah, murid-murid yang lain menceritakan kepada Thomas, ya,
Apa yang Thomas katakan? Bagaimana respon Thomas? Thomas, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, ayat ke-25, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya. Perhatikan kata Thomas, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas tidak percaya sebelum dia melihat. Wow, mungkin kita tidak bisa menyalahkan Thomas begitu saja, karena bisa dikatakan Thomas adalah orang yang perlu diyakinkan untuk percaya, ya. Nah, inilah salah satu murid Yesus. Peristiwa kedua, Yesus hadir di tempat yang sama dengan cara yang sama, ya. 8 hari kemudian, ayat ke-26, jelas dikatakan apa? Murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Berarti tempatnya sama, ya. Bahkan di dalam Injil yang lain lebih jelas lagi mengatakan kemungkinan besar tempat itu berada di Yerusalem, ya. Nah, jadi murid-murid berkumpul. Satu hal yang berbeda, Thomas hadir. Ya, Thomas yang tadinya hanya mendengar, tidak percaya, dia hadir. Thomas hadir bersama murid-murid, dan ajaibnya Yesus kembali hadir di tengah-tengah mereka. Yesus hadir dengan cara yang sama dan dengan perkataan yang sama. Satu kalimat, satu kata yang Yesus sampaikan, damai sejahtera bagi kamu, Shalom. Yesus hadir bukan membawa ketakutan, Yesus hadir membawa damai, Yesus hadir membawa sukacita. Ya, Bapak Ibu Saudara, bagaimana perasaan murid-murid waktu itu ketika mereka masih dalam kondisi duka cita? Guru yang mereka kasihi, guru yang mereka anggap sebagai Mesias, guru yang mereka harapkan, guru yang satu-satunya jadi andalan mereka, tapi telah mati. Satu duka cita berubah menjadi sukacita ketika sang guru itu bukan hanya mati, tapi ia juga bangkit. Bukan hanya bangkit, tapi juga memberikan bukti kebangkitannya. Dia menampakkan diri kepada murid-murid. Wow, perfect sudah. Ini sudah satu hal yang sangat-sangat sempurna. Bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Bukan hanya bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-murid. Bukan hanya kepada murid, Alkitab mencatat Kisah Rasul pasal 1, 500 orang menyaksikan, ya, Yesus bangkit dan juga sampai kepada dia naik ke surga. Dia terangkat ke surga. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus hadir, Yesus melihat Thomas ada di sana. Tentu Yesus tahu apa yang Thomas sudah bicarakan sebelumnya. To the point saja, Yesus tanpa berbasa-basi, Yesus langsung meminta Thomas untuk menaruh atau mencucukkan jarinya ke dalam bekas paku, mencucukkan jarinya ke dalam bekas lambung yang sudah ditombak. Pesan Yesus, percayalah Thomas. Pesan Yesus hari ini bagi kita, percayalah kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Ya, bukan Tuhan buatan manusia yang punya mata tidak bisa melihat. Tuhan buatan manusia punya tangan tidak bisa menolong. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Bahkan ketika kita sedang terlelap pun Tuhan ada untuk kita. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Lanjut, bagaimana respon Thomas ketika dia telah melihat langsung bukti dan dia telah langsung merasakan bahwa Yesus itu benar-benar nyata, Yesus benar-benar bangkit, bukan hanya roh, bukan hanya seperti gentayangan dan sebagainya, tetapi Yesus benar-benar bangkit, bekasnya nyata, dia bisa diraba. Ya, nah Thomas menjawab dengan singkat, ya, ayat ke-28.
Ya, Tuhanku dan Allahku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tahu orang Yahudi mereka hanya menyembah satu Tuhan. Mereka hanya mengakui satu Allah, Allah yang Esa. Tidak ada Allah selain Allah yang mereka sembah. Ya, mereka tidak punya dewa, mereka tidak punya berhala yang mereka sembah. Satu Allah yang mereka sembah. Dan Allah ini adalah Allah yang Thomas panggil hari ini yang kita baca. Dia adalah Allahnya Daud. Dia adalah Allahnya Abraham. Dia adalah Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, dan Allah yang kita sembah sama. Berbahagialah kita bisa punya Allah yang bukan hanya datang ke dunia, bukan hanya memberitakan kabar keselamatan, tapi dia mau berkorban. Tidak sampai di sana dia mati, berkorban, dia juga bangkit. Titik terang mulai ada. Bukan hanya bangkit, tapi dia juga memberikan bukti lebih konkret lagi, lebih real lagi. Dia hadir kepada murid-muridnya waktu itu. Dan beberapa waktu kemudian kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Cukup sampai di sana? Tentu belum, ya. Yang paling akhir dari segalanya adalah Yesus akan datang kembali. Maka tetap setia. Virus ini tidak akan mempengaruhi, tidak akan melemahkan iman kita. Tapi virus ini juga akan membuat kita terus berdoa, terus bersandar, terus mengharapkan Tuhan. Manusia tidak bisa diharapkan, karena manusia juga adalah ciptaan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa. Berdoa bagi tenaga medis, karena mereka juga butuh pertolongan Tuhan. Berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa, karena kebijakan yang mereka ambil juga harus atas pertolongan Tuhan. Ya, itulah tugas kita sebagai penutup firman hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita boleh membaca satu bagian firman. Mari kita baca dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8 dan 9. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8 dan 9. Ini firman yang disampaikan Rasul Petrus kepada kita yang tidak berada pada waktu itu menyaksikan langsung Yesus bangkit dan menampakkan diri. Mari kita baca bersama. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-8 dan 9. 1, 2, 3. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu, ya, hari ini saya mau menyampaikan bahwa hari ini kita sama berbahagia dengan murid-murid pada waktu itu. Kenapa? Karena sekalipun kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, tapi kita mengasihi Dia. Apa bukti kita mengasihinya? Kita masih setia. Salah satunya kita beribadah kepadanya, kita berdoa kepadanya, kita memuji Dia, dan juga mungkin kebaikan-kebaikan lain yang kita bagikan selama ini. Ya. Apa bukti bahwa kita mengasihi Dia? Sekalipun kita tidak melihatnya, kita tetap percaya bahwa Yesus hidup, Yesus ada. Ya. Bapak Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Ya. Namun sebagai penutup, kalau kita melihat bahwa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali, apakah itu kepada Maria, kepada kedua orang murid ketika perjalanan ke Emmaus, apakah kepada ke-11 orang murid yang berkumpul, atau kepada 500 orang ketika Ia akan terangkat ke sorga. Satu hal yang menarik adalah Yesus memberikan bukti langsung, tangan, lambung. Bahkan ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di pantai Danau Galilea, kita tahu Yesus makan bersama mereka. Kalau Yesus adalah roh saja yang bangkit, Dia tidak bisa makan. Ya, tapi apa? Yesus bisa makan.
Nah, itu bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit. Ya, Yesus benar-benar hidup. Maka pesan firman hari ini, karena Yesus bangkit, kita juga akan bangkit pada akhir zaman. Jangan takut dengan kematian. Jangan takut dengan segala virus, dengan segala wabah. Karena ketika suatu hari nanti kita akan meninggalkan dunia ini, satu jaminan, Yesus telah bangkit dan Yesus hidup. Kita semua, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Bapa di sorga. Itu jaminan kita. Doa kami, hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat yang dikasihi Tuhan, semua sehat selalu, ya. Terus jaga kesehatan sebisa mungkin. Kalau engkau bisa melakukan kebaikan kepada orang-orang di sekelilingmu, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan akan terus beserta dengan kita. Berdoa agar wabah ini terus segera diatasi, sehingga kita dapat kembali beribadah di gereja kita. Satu kerinduan kita bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan teknologi kepada kami, sehingga melalui teknologi ini, melalui media sosial yang ada ini, sungguh kami boleh dipertemukan kembali. Kami boleh kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya bahwa sekalipun wabah ini ada di negara kami, itu tidak akan mengurangi iman kami kepadamu. Kami akan terus bersandar, kami akan terus percaya, kami akan terus mengenalkan Tuhan. Kami akan terus berseru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengar seruan kami. Engkau akan menjaga, melindungi kami. Engkau akan terus mencukupkan setiap apa yang kami perlukan. Oh Tuhan, berkati semua jemaat-Mu, berkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memelihara setiap iman kami semua. Kami akan tetap setia kepadamu Tuhan. Berkati firman-Mu, Roh Kudus sempurnakan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian begitu indah firman Tuhan yang kita boleh dengarkan pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan respon kepada firman Tuhan yang sungguh menjadi pegangan dalam kehidupan kita. Kepadanya aku berharap, itulah menjadi pujian respon kita, karena hanya Yesus yang bangkit menjadi harapan bagi kita semua. Kepadanya yang aku berharap, di daratan atau laut yang gelap.
Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami, doksologi. Lalu kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan, lalu kita aminkan 3 kali. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Kepada Allah dipuji, serta kepada Al-Masih, saudara-saudaraku dimanapun berada, arahkanlah hatimu dan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Terimalah berkatnya. Maka kiranya kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dari anaknya Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya tercurah memberkati hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati setiap kebutuhanmu, sehingga engkau selalu tidak ada kekurangan dari saat ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Saat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu Saudara, Shalom, ibadah kita sudah selesai. Kiranya kita semua ada dalam lindungan Tuhan senantiasa. Doakan kami hamba Tuhan boleh tetap bisa melayani dengan baik. Tuhan Yesus memberkati. God bless bagi kita semua. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan melayani yang Tuhan berikan, sehingga kesempatan ini boleh menyenangkan hatimu, bahkan terus berikan kekuatan kesehatan bagi kami, terus ada sebagai pelayan-pelayan. Tuhan tutup bungkus dan beri kami kuasa untuk menjadi pelayan Tuhan yang baik. Serahkan juga seluruh jemaat saat ini yang telah mengikuti ibadah secara online, maupun nanti ketika mereka mengikuti siaran ulang. Tuhan juga kiranya tolong mereka, lawat mereka, sehingga mereka juga terus ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami meninggalkan tempat ini, Tuhan juga sertai dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Yesus, yes. Langsung matiin sendiri, Bos. Enggak, masih. Oh. Masih. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Oke, sampai jumpa minggu depan.